Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa duratihi wa jamal syahadatin sholihin jalakatul muqarrabin husan ila mu'alif hadal kitab Syekh Nawawi ad-Dimashqi sallallahu alaihi wasallam husan la aba'ana wa madina wa jadina wa jadina wa sallam asyad masyayikhina husan la ma'atatina al-asqiya malam talamiti masatihim wa ali baitihim lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan faslun fil ahwalil ladzi yukrahu fiya adzikru. Setelah hadis nomor 12 ya. Fasal tentang fil ahwalin dalam keadaan alladzi yukrahu yang dimakruhkan fiha ing dalam ahwal apa dzikru, bab tentang momen-momen yang dimakruhkan untuk zikir. Ada keadaan-keadaan yang kita itu justru makruh untuk zikir. Iklam anna dzikra sak temene zikir iku mahbubun, disukai, fi jamil ahwali dalam segala perilaku. Zikir itu disunahkan pada semua perilaku. Illa fi ahwalin, kecuali yang dalam beberapa keadaan waroda kang sampai menyampaikan sapa syar'u syariat bistinisaiha bi istinaiha kelawan pengecualiane ahwal. Nalkuru minha bakal nyebut sapa kita minha saking ahwal huna di kesempatan ini torofan, hanya sebagian kecil aja, isyaratan sebagai isyarat, ilama maring barang siwahu, mimma saking barang sayati yang akan diuraikan fi abwabi indam babi insyaallah. Di sini dicuplik sedikit, nanti akan dibahas lebih lanjut di pembahasan yang lebih luas. Famin dalika lan termasuk yang dimakruhkan, anaiku yukrohu dimakruhkan, apa zikru zikir, halatal julusi nalikane duduk ala qadhil hajati untuk qadhil hajat. Dimakruhkan zikir ketika sudah masuk apa itu namanya toilet, masuk kamar kecil untuk buang air, baik buang air besar maupun buang air kecil. Ketika kita sudah siap untuk buang air besar atau buang air kecil, maka justru dimakruhkan untuk zikir. Selesai zikir. Nah, itu satu, makruh zikir. Yang kedua, wa fi halatil jima'i, ketika jima. Anda nanti nikah, saat jima nggak usah zikir. Berhenti dulu sementara. Wa fi halatil khutbati, lan ketika khutbah, ketika adzan, kalau Anda yang Jumatan nanti waktu Jumat khotib lagi khutbah justru dimakruhkan untuk zikir. Jadi gak usah muter tasbih, dengarkan aja khutbah. Liman kedua wong yasma'u, yang bisa mendengar sautal khotibi ing suaranya khotib. Ketika khotib, saya kira sekarang semua dengar ya, karena speaker. Jangankan yang di dalam masjid, yang di luar masjid aja dengar. Jangankan yang di luar, adoh pun dengar toh, karena gawe live streaming. Saya kira kan usumnya begitu. Khotbah aja di live streaming. Atau enggak kalau Anda channel Mekah itu kan, Masjidil Haram, kita bisa dengar walaupun yang khutbah yang kono. Yang dimakruhkan zikir yaitu ketika waktu Jumatan, ketika kita ikut Jumatan saat khotib menyampaikan khutbah. Kemudian seterusnya wafil qiyami, lan ketika berdiri fi sholati dalam salat. Ketika Anda salat saat berdiri, Allahu Akbar, masa kita Allahu Akbar begini, ketika Allahu Akbar waktu berdiri salat itu kita justru nggak boleh zikir. Apa yang harus kita lakukan? Maca Quran. Nah, jadi maca Quran bukan zikir. Bal yastahilu, balik sibuk sapa man bil qiraati ing dalem maca Quran. Jadi salat itu yang banyak maca Qur'annya ketika berdiri.
ketika berdiri saja loh ya, bukan yang lain. Kalau Anda ruko, Anda sujud, iktidal, duduk, itu boleh zikir banyak. Misalnya sujud zikirnya ping 100, ya gak apa-apa. Tapi lah pas waktu berdiri, itu maca Quran, bukan zikir. Yang seterusnya yang makruh lagi adalah wa fi halatin nuasi, lan ketika ngantuk. Lah ngantuk leren. Turu dhisik. Tapi bukan berarti ngantuk terus. Bolak-balik. Kalau gak zikir, Mbak, ngantuk. Bolak-balik ngantuk bakat yo. Wa fi halatin nuasi, ketika ngantuk karena khawatir keliru ngdzikire. Yo ya hayu ya qayyumu, dadi yo kayuku yo kayumu yo. Kan? Lam yalid walam yulad, dadi macam-macam berubah karena ngantuk. Wala yukrahu, tetapi tidak dimakruhkan fitoriki dalam jalan. Zikir ketika Anda jalan ke kampus boleh zikir. Karo mlaku zikir sambil jalan, atau Anda ke pasar sambil jalan baca zikir boleh, tidak makruh. Yang makruh itu hanya tadi di tempat yang tidak etis, kamar mandi. Tetapi juga wala fil hamami, dalam kamar mandi. Ternyata kalau mungkin yang kamar mandi nyuci boleh zikir, bukan ketika buang air besar ya, atau buang air kecil. Tapi hanya kalau di kamar mandi aja itu boleh. Itu tempat-tempat, momen-momen yang kita justru dimakruhkan untuk baca zikir, yaitu ketika buang air besar atau buang air kecil, atau ketika melakukan hubungan suami istri, atau ketika khatib menyampaikan khutbah, dan yang terakhir ketika berdiri waktu sholat. Maka ketika berdiri kita disuruh untuk banyak membaca Quran. Ketika ada khutbah, kita disuruh mendengarkan khutbah, bukan sibuk dengan zikir. Kita itu kadang gak zikir tapi turu. Sing lanang khutbah senggur, kan sering. Waktunya khutbah bukan mendengarkan tapi turu. Itu momen yang kita dimakruhkan untuk zikir. Oke, kita lanjutkan. Faslun fi bayani hakikat zikri, menjelaskan tentang hakikat zikir. Al-muradu, utai yang dimaksudkan, minaz zikri, saking zikir, iku hudurul qalbi, yaitu hadirnya hati. Yang disebut zikir itu hati kita yang hadir, sehingga yang dipentingkan itu hatinya. Mulut, lesan, lafaz itu hanya menyertai, sehingga yang penting itu hatinya, hudurul qalbi. Ayam bagi mongko sepatutnya ayakuna yang ta'on apa zikir huwa iku maksud dzakiri. Hudurul qalbi itulah hakikatnya zikir, tujuannya zikir, yaitu hati kita mengingat yang kita zikiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena itu fayakhrisu, mongko hendaknya berusaha ala tahsilihi, yang ngatasi mendapatkan hudurul qalbi. Karena hakikat zikir itu adalah hudurul qalbi, konsentrasi hati, maka di sini kemudian semua orang itu diharapkan ketika zikir itu khusyuk hatine, ojo ngantuk. Jak wiritan mari subuh kok sepi karena suarane, mungkin lagi khusyuk kabeh. Maka marilah kita berusaha ketika zikir itu hati kita hudur, hatinya khusyuk. Itu satu. Wa tadabbaru, lan tadabbur, angen-angen maing barang yadhkuru, yang zikir sapa man. Jadi ketika zikir hatine khusyuk, kemudian membayangkan hadir yang dizikiri. Kalau kita membaca selawat, bayangkan seolah-olah Nabi di depan kita. Kalau kita itu zikir Allah, kita membayangkan kita itu dingersani Allah Ta'ala. Sehingga kemudian gak iso ngelamun. Zikir kok kita la ilaha illallah kalau matane ndelok liyane, pikirane ngelamun. Itu berarti gak hudurul qalbi. Wa ta'akkalu, dan memikirkan maknahu ing maknane. Wa tadabburu, lan angen-angen fi dzikri dalam zikir. Iku matlubun. Wa tadabburu utai tadabbur fi dzikri iku matlubun.
disarankan kama huwa kaya oleh zikir iku matlubun fil qiraati ing dalam maca Quran. Sama seperti kalau kita maca Quran, kita itu disarankan untuk memikirkan artinya, maka begitu juga ketika kita zikir disarankan untuk ngangen-ngangen maknane. Apakah maca selawat atau seterusnya. Istiraqihima krana ketemu antara zikir dan maca Quran fil makna al maksudi ing dalam makna yang dituju. Walihada lan seperti itulah karena ono apal mazhab as-sahih yang sahih al-muhtar yang dipilih. Jadi itulah pendapat mayoritas ulama agar zikir itu adalah hati yang huduru qalbi, pikirane mikirkan Allah atau yang didikiri dan seterusnya. Istibaba madadzakiri yaitu disarankannya memanjangkan orang yang zikir qaulu la ilaha illallah. Jadi kalau kita zikir la ilaha illallah itu ojo cepet-cepet. Mungkin kita biasa la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Enggak, kita kadang kan ya mungkin ben gak ngantuk. Tapi kalau di sini disarankan istibabu maddi dzakir, memanjangkan kalimat zikirnya. Karena itu kalau kita masih ingat dulu ketika masih kecil, zikir sama jamaah gitu sama aku nganjuk, cepet-cepet dimarahi, suruh pelan. Tapi pelan kita gak iso. Makanya kita sing nom-nom itu kalau pelan gak telaten. Padahal mestinya justru istibabu madda dzakir. Jadi kalimatnya itu la ilaha illallah itu dibaca panjang dan pelan, diresepi maknanya dalam hati. 5 fihi krono barang fihi inda lemah minat tadabburi saking tadabbur. Waqwalu salafi utai pengendikane dawe ulama salaf wa imatil kholafi dan para ulama-ulama modern fi hadza ing dalam masalah ini iku masyhurun. Udah banyak pendapat ulama salaf maupun kholaf tentang persoalan zikir ini. Baik, kita lanjutkan. Faslun fitadaruki dzikri ing dalem nyusuli zikir. Liman kedue wong iktada yang sudah membiasakan al mulazamata. Ing mulazamah itu apa ya, istiqomah alih ngatas zikir. Nah, ini pertanyaannya begini. Kalau kita sudah biasa zikir pada waktu tertentu, kemudian ketika itu kita lupa, nah, boleh nggak diganti pada waktu lain? Misalnya Anda biasa zikir maca selawat 1000 kali sebelum subuh. Nah, santri biasanya kan gitu toh. Sebelum subuh udah bangun maca selawat 1000 kali. Delalah pasiku gak tangi. Boleh nggak diganti waktu lain? Nah, itu yang dibahas di sini. Atau lebih ini tidak hanya zikir, tapi maca Quran. Anda biasa maca Quran, misalnya setiap habis maghrib 1 juz. Delalah pas itu ada kegiatan sehingga Anda tidak bisa maca. Nah, maka boleh nggak diganti yang lain? Lebih kuat lagi, Anda biasa sholat, misalnya sholat tahajud. Delalah waktu itu kemudian keturun, gak tahajud. Boleh nggak diganti di tempat lain? Yang bagi, nah itu kita bicarakan di sini. Yang bagi sepatutnya liman kedhi wong kana kang ana lau kediman apa wadifatun, kebiasaan. Wadifah minadzikri saking zikir fi waktin ing dalam suatu waktu min lailin au naharin, waktu malam atau siang, au akibat sholatin atau setelah habis sholat, au halatin atau dalam suatu keadaan, minal ahwali dari macam-macam keadaan, wafatathu kemudian kelewat hu ingman, maka yang bagi apa ayatadzakarohuma, ayatadzarakaha yanto apa namanya nyusuli sapa man ha ing zikir. Wayati lan nekani sapa man biya lan zikir idza tamakkana nalikane memungkinkan mina saking zikir. Wala yulmihu'a
walayuh miluha lan ora melalaikan sapa man ha ing zikir. Di sini dijelaskan begini. Kalau kita sudah punya kebiasaan, apakah zikir, maca Quran, atau bahkan sholat sunnah, bengi, sholat sunnah, kemudian keturun, Anda biasa sholat tahajud, kemudian malam itu ketiduran, nggak bangun, maka boleh diganti di tempat lain. Jadi waktu duha, qodok tahajud, boleh. Atau malam biasanya selawatan, kemudian keturun, maka diganti di siang hari. Prinsipnya siapa yang sudah membiasakan zikir, maka kalau kemudian dia hilang karena ketiduran atau yang lain, maka kita disarankan untuk mengganti dimanapun kita memungkinkan. Diharapkan walayuh miluha, tidak melalaikan yang sudah kita biasakan. Fa'innahu iku idha itada nalikane sudah membiasakan al-mulazamata ing mulazamah yang ngatasi zikir, lam yu'aridha mongko ora sampai sampai ha ing zikir li tafiti maring lewat. Fa idza tasahala krana nalikane mempermudah sapa man fi qadaiha, wa idza tasahala fi qadaiha ing dalam nekani atau nyauri ing zikir. Sahula mongko sahula mongko mudah le ngatasi man apa tad'iuha, menyia-nyiakan zikir fi waqtiha ing dalam waktune zikir. Maksudnya begini, kenapa kita kalau kemudian pada waktu biasa zikir itu kita disuruh qadha agar kita itu tetap bisa istiqomah. Karena kalau tidak, biasanya kemudian zikir yang istiqomah itu nanti akan hilang. Kalau zikir mungkin nggak problem. Nah, pertanyaan kita, bagaimana kalau sholat? Nah, Anda masih ingat sholat? Kalau kita ngaji Ihya, Ghazali mengajarkan kita, sopo sing biasa sholat tahajud malam, kemudian saat itu kita ketiduran nggak sholat tahajud, maka tahajudnya bisa diganti waktu siang. Jadi waktu duha, Anda, wah aku mampu ngirung tahajud, maka boleh tahajud mengganti waktu malam sebelumnya. Bahkan Anda masih ingat kita ngaji Bulughul Maram, suatu ketika Kanjeng Nabi itu biasa sholat qobliyah asar. Suatu ketika Nabi karena kondisi tertentu, kemudian beliau nggak sholat qobliyah asar. Nah, kemudian diganti setelah asar. Pada sebelah asar itu kan nggak boleh sholat. Maka kemudian Nabi mengganti. Nah, ditanya oleh Sayyidah Aisyah, Kanjeng Nabi kok mengganti kok sholat setelah asar? Nabi mengatakan itu ganti tadi yang sebelum. Tapi Nabi mengatakan jangan ditiru karena konteksnya beda. Tetapi artinya Nabi mengganti sesuatu yang tadi terlewatkan. Wakot sabata, kesimpulan tadi, ganti sholawat, ganti zikir yang kelewat tadi, yang kemudian diganti di tempat lain, itu dasarnya adalah hadis ini. Wa an sabata fi sahih Muslim. Ada hadis sahih Muslim an Umar bin Khattab radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya jelas banget. Ini tercatat di dalam hadis sahih Muslim nomor 747. Man nama an hisbihi, man sapane wong nama kang ketiduran sapa man an hisbihi, saking kebiasaan ibadah man, au an syai'in, atau dari sesuatu minhu saking man faqara'ahu, mongko kemudian maca sapa man ma baina sholatil fajri, ing dalam antarane salat subuh wa salat zuhri, ing dalam antarane salat subuh dan salat zuhur, kutiba mongko bakal dicatat laku timan kaan nama kaya ana seolah-olah sapa man iku qara'aha maca sapa man hu ing ma minalaili saking malam. Hadis ini eksplisit mengatakan begini, siapa yang mempunyai kebiasaan ibadah waktu malam kemudian ketiduran, maka dia boleh melakukan ibadah malam tadi
antaranya subuh dan duhur. Berarti waktu duha boleh diganti waktu duha. Maka pahalanya sama dengan ketika dia melakukan sholat malam atau ketika waktu malam. Artinya kita boleh qadha. Apa yang disampaikan di dalam Ihya itu berarti kita bisa pahami. Nabi mengajarkan itu. Di sini hadis Muslim mengatakan itu. Nah, sekarang kita lanjutkan satu pasal berikutnya. Faslun fi ahwalin dalam keadaan ta'ridu kang berpaling lidzakiri yang nyampai lidzakiri kedua orang yang zikir yustahabu yang disunahkan lau kediman apa qad udzikri memutuskan zikir bisa babia kelan sebabe ahwal. Nah, sekarang kita bahas tentang kondisi tertentu yang ketika zikir kita disunahkan untuk berhenti dulu. Anda zikir, Anda baca Quran, justru disunahkan berhenti pada kondisi tertentu. Sumaya udu kemudian kembali ilai maring zikir ba'da zawaliha setelah hilangnya keadaan tadi. Momen-momen tertentu yang kita justru disunahkan untuk berhenti zikir. Nah, setelah itu zikirnya nanti dilanjutkan setelah momen ini selesai. Minha yang disunahkan untuk berhenti zikir adalah idza sulima nalikane diberikan salam sapa ali ngatasi man. Roda mongko jawab sapa man assalama yang salam summa ada kemudian kembali ila zikri maring zikir. Ketika kita dikasih salam, Anda baca Quran, kemudian anak tamu, Assalamualaikum, maka Anda jawab salam dulu. Kemudian maca Qur'annya dilanjutkan atau zikirnya dilanjutkan. Itu satu ketika ada salam. Yang kedua, wakadha idza atosa. Nalikane ada orang bersin, indau di sampingnya dia, sapa atisun, orang yang bersin, sama tahu, monggo kemudian memberikan doa tasmid. Suma ada kemudian kembali ila zikri. Enek wong bersin, gebres-gebres. Anda lagi maca Quran, kemudian yang gebres tadi bilang alhamdulillah, maka Anda disarankan nyambut dia. Apa doanya? Yarhamukallah. Setelah itu Anda maca Quran lagi. Jadi ada sampai segitunya, ada hal-hal yang kita justru dikira diperdet dulu. Itu satu. Yang kedua, satu ketika ada salam, kedua ketika ada orang bersin. Yang ketiga, idza sami'a nalikane mendengar al-khotibah ing khotib. Ketika khutbah, maka zikir berhenti. Tadi pada bab awal tadi kita justru disarankan justru tidak boleh zikir ketika khutbah. Ketika khutbah nggak usah muter tasbih. Dengarkan aja khutbahnya. Itu ketiga. Yang keempat, kada idza sami'a nalikane mendengar al muadzin ing adzan ajabau mongko jawab sapa man hu ing muadzin fi kalimatil adzani maring kalimat adzan wal iqamati lan iqamah. Nanti kalau ada maca Quran kemudian lagi maca Quran kemudian ada adzan maka maca Qurannya berhenti, dengarkan adzan dan dijawab adzan. Anda bisa bayangkan maca Quran aja krungu adzan berhenti. Kita ndelok TV, nek wong adzan kita tetap aja ndelok TV. Kayaknya kita perlu cek ulang perilaku kita. Suma ada ila zikri. Kemudian wakada begitu juga idza ra'a nalikane melihat sapa man mungkaron ing sesuatu yang mungkar. Azalahu mongko ngilangi sapa man hu ing mungkar. Berikutnya adalah ketika Anda maca Quran, Anda zikir kemudian ada kemungkaran. Contohnya apa? Anak kucing gelut. Nah, mungkin gitu ya. Kemudian kita ngelerai kucing dulu. Tentu bukan kucing, tapi persoalan kemungkaran. Anak koncone gelut, tonggone ngamuk gitu. Berhenti dulu maca Qur'ane, dihilangi. Atau di situ ada sesuatu yang membahayakan. Ada lagi maca Quran, anak ulo teko. Apalagi yang membahayakan?
sesuatu yang membahayakan, maka kemudian kita berhenti dulu zikirnya, berhenti dulu maca Qur'ane, kemudian kita bantu atau menghilangkan kemungkaran tadi. Au ma'rufan, atau ada sesuatu yang baik, arsyada yang minta petunjuk ilahi maring ma'rufan, au murtasidan. Aja bau mongko jawab sapa man suma ada, kemudian kembali ila zikri maring zikir. Anda lagi maca Quran, kemudian ada orang nanya, Mbak, iku nggone anuku kemana? Misalnya ada yang minta arahan, minta ini, ya kita bantu dulu mereka, kemudian dilanjutkan zikir. Begitu juga idza ghalabahu, nalikane ngalahaken hu ing man apa anu asu, ngantuk. Lah ngantuk zikire maca Qur'ane leren dulu. Asalkan bukan bakat. Kok bolak-balik ngantuk. Apa gak ngaji, Mbak? Kalau ngantuk, tak menyelesaikan ngantuk riyen. Padahal ngantuk itu datang setiap mau ngaji. Ketika ngantuk, leren dulu zikire, leren dulu maca Qur'ane. Nah, setelah itu nanti dilanjutkan. Au nahuhu atau seterusnya. Wa ma asbaha dzakullahu. Ini momen-momen yang kita dipersilahkan untuk berhenti dulu zikirnya, kemudian nanti dilanjutkan setelah itu selesai. Oke, kita lanjutkan satu pasal. Faslun fi istirati talafudi, yang dalam syarat melafatkan bidzikri, yang dalam zikir hatta yu'tada, sehingga bisa dihitung bi iklan zikir. Ini tentang bagaimana melafatkan zikir. Zikir itu harus dilafatkan nggak? Boleh nggak kalau hanya dalam hati saja, sehingga nggak perlu dilafatkan? Mana yang lebih baik? Kayak kemarin kita diajarkan untuk hati. I'lam anal adkaro, zikir-zikir al-masyru'ata, yang disyariatkan fi sholati, yang dalam sholat. Ini khusus zikir yang disyariatkan di dalam sholat loh ya. Nah, kalau yang kemarin itu zikir-zikir umum. Zikir yang biasa kita lakukan yang di luar sholat, maka yang kalau bisa bareng antara hati dan lafaz. Tapi lafaznya gak iso, maka hati yang diutamakan. Nah, sekarang bagaimana kalau ini terkait dengan zikir yang ada dalam sholat, kayak subhanallah a'la, subhanallah azimi, rabbi firli, dan seterusnya. Bagaimana yang harus kita lakukan? Zikir yang masru, yang dilakukan fi sholati wa ghairihi, wajibatun kanat au mustahabatun, baik itu zikir yang wajib atau yang sunnah. Yang wajib apa? Kayak maca Fatihah, kayak maca tahiyat, nah itu wajib. Nah, atau yang sunnah, yang lain, layus tahabu, maka tidak di layuh sabu, tidak dianggap apa syai'un minha saking zikir wala yu'tadu bi hatta tulaffadha, sehingga bisa dilafatkan bi kalan zikir. Bihaisu yusmi'u, sampai hingga denger sapa man nafsu ing awak dhewe man. Kalau zikir ketika sholat, kita disarankan justru adalah dilafatkan sehingga gak dibatin. Sholat itu tidak dibatin, tapi dilafatkan sampai minimal kita sendiri dengar. Jadi maca Fatihah itu paling gak awak dhewe denger, bukan orang lain loh ya. Bukan kok kemudian tonggone banter. Itu kan anak SD yang baru latihan. Nah, kalau kita yang mukallaf harus dilafatkan minimal dengar kita sendiri, sehingga gak ono sholat kemudian turu. Kita kana nalikane ono sapa man iku sahihas sam'i, orang yang bisa mendengar, la aridan lahu. Itu cara zikir untuk khusus untuk sholat. Yang di luar sholat enggak seperti ini, tapi yang untuk sholat maka disarankan untuk dikeraskan suaranya minimal kita sendiri dengar pas sholat. Jadi mulai Fatihah, apa biasanya doa iftitah, kabirau, Fatihah dan seterusnya itu disarankan untuk dilafatkan sampai kita mendengar. Kalau kemudian nggak iso, tapi ini kalau kita ada nggak catatan di bawah di kitab Anda? Di sini ada catatan begini, laisal muradu
anaman dzakara bi qalbi min ghairi talaffudzi bil lisani la yakunu muqtadan min syar'an li ana mudarata dzikri la yutasaru bidun itibari bal huwa afdalu. Ternyata kalau keterangan di bawah sarahnya ini mengatakan begini, ketika melafatkan sholat, di dalam sholat dzikir melafatkan itu menunjukkan keafdalan aja. Artinya kalau kemudian nggak dilafatkan bukan berarti tidak sah sholatnya. Sholatnya tetap sah, hanya afdolnya itu dilafatkan. Jadi bukan berarti kalau sholat batin boleh nggak? Berarti boleh, tetap sah. Karena itu tidak mengurangi sah dan tidak. Ini hanya menunjukkan bal huwa afdolu. Itu menunjukkan keutamaan saja. Bahagia bisa concern, kita bisa jelas. Kalau mau coba Fatihah jelas Fatihah, mau coba surat jelas ayatnya. Di batin kan nggak jelas. Ngantuk sampai enggak itu nggak jelas antara kalau di batin. Karena itulah disarankan kalau zikir baik zikir wajib atau sunnah di dalam sholat, afdolnya utamanya dilafatkan sampai minimal telinga kita sendiri dengar. Baik, kita cukupkan, nanti kita lanjutkan besok pada lafaz-lafaz zikir. Al-Fatihah. Rabbana fa'na bima lamtana wa fi'alimna ladhi fa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana bitinina fa'na bima lamtana wa alimna ladhi fa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.